Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan pembicaraan live streaming dengan judul Dialog bersama mantan Wahabi. Ini di samping di sebelah kanan saya, saudara, ini Mas Arif, seorang mantan Wahabi Salafi, seorang mantan Salafi radikal ya. Dulu sering biasa mengkafirkan orang. Hampir mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menyesatkan orang, dan sekarang sudah bertaubat. Alhamdulillah sekarang sudah bertaubat. Nah, tema pembicaraan pada malam ini adalah siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Asy'ariyah Maturidiyah atau Wahabi atau Salafi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang akan kita bicarakan pada malam ini. Nah, sebelum kita membicarakan ini, topik utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sebagian pemirsa ada yang penasaran apakah benar Mas Arif ini mantan Wahabi. Saya minta Mas Arif untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa dan bagaimana dia tertarik untuk masuk Wahabi. Apa sebabnya masuk Wahabi? Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, saya langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya Arif. Nama lengkap saya Muhammad Arif. Pertama kali saya tertarik dengan Wahabi itu ketika saya kelas 2 Madrasah Aliyah, atau di masyarakat dikenal sebagai SMA atau MAN. Di saat itu ada salah satu guru saya yang memang Ustadz Wahabi, yang dia memang dikenal di situ. Saya sebutkan langsung nama organisasinya, boleh saya sebutkan nama? Jadi beliau ini Ustadz pembimbing atau murabbi begitu ya. Mereka menyebutnya seorang Ustadz di PKS, Partai Keadilan Sejahtera pada saat itu. Dan beliau juga lulusan LIPIA Jakarta. Kemudian mendapatkan tugas mengajar jadi guru PNS di Madrasah Aliyah. Saya sebutkan nama sekolahnya boleh, Kiai? Terserah, boleh. Nama apa? Nama sekolahnya Madrasah Aliyah Negeri 3. Sekarang namanya menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2. Ustadz itu saya sebutkan namanya boleh? Silakan. Ustadznya namanya Farid Hamidi. Seorang ustadz di PKS dan lulusan Jakarta juga, LIPIA Jakarta. Nah, pertama kali saya tertarik karena beliau menjelaskan tentang akidah. Waktu itu ada pelajaran akidah akhlak. Dan buku yang dipakai itu menjelaskan buku Tauhid. Isi bukunya itu Tauhid 3. Bukan Sifat 20 sebagai yang mana yang kita kenal di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Tauhid 3. Jadi beliau, Ustadz Farid Hamidi, memperkenalkan Tauhid ketiga ini, Tauhid 3, kepada kami siswa. Mulai dari situ saya tertarik. Beliau menjelaskan waktu itu tentang STBC. Waktu awal kali menjelaskan tentang akidah waktu itu STBC. Singkatan dari syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dan waktu itu saya berpikiran, oh ternyata amalan saya selama ini dan seluruh amalan teman-teman saya yang dalam kelas itu dikategorikan sebagai syirik. Apakah itu syirik, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dan banyak teman-teman saya yang berkeyakinan seperti itu, bahwa selama ini kita berperilaku melakukan amalan yang
menjurus ke STBC ini, syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat. Kalau saya cerita panjang lebar nanti waktunya tidak cukup. Saya persingkat waktunya. Itu waktu saya SMA. Kemudian saya lulus. Saya kuliah di Jogja. Sebelum saya kuliah di Jogja, jadi Ustadz saya ini menjelaskan ke saya, ayo nanti hari Ahad ikut pengajian, ikut kajian begitu. Akhirnya saya ikuti saran Ustadz saya itu. Akhirnya saya ikut kajian di salah satu masjid di Kota Malang, diasuh oleh Ustadz Abdullah Soleh Al-Hadrami. Ustadz yang mendakwahkan ajaran salafi di Kota Malang. Kemudian saya ikut juga kajiannya Ustadz Agus Hasan Basori. Kemudian yang punya Ustadz Agus Hasan Basori ini punya radio Al-Um di Malang. Kalau Ustadz Abdullah Soleh Al-Hadrami, beliau punya radio dakwah Islam RDI di Kota Malang. Kemudian ada juga Ustadz Andri Kurniawan dan sebagainya. Singkat cerita, kemudian saya dapat beasiswa ke Inggris S2 ya. Selama ini, selama saya kuliah, entah itu S1 di Jogja, kemudian S2 di Inggris, saya sering mendengarkan YouTube karena ustadz-ustadz ini seperti Ustadz Abdullah Soleh Al-Hadrami, Ustadz Agus Hasan Basori, Ustadz Andri Kurniawan. Kemudian yang di Jogja itu saya ikut kajian salafi Ustadz Afifi Abdul Wadud ya, Afifi Abdul Wadud, insyaallah begitu. Kemudian Ustadz Ridwan Hamidi di Jogja juga, saya ikut kajiannya beliau, salafi semua. Dari situ beliau mengingatkan saya, nanti Mas Arif kalau di Inggris, kalau kuliah S2 nanti jangan lupa lihat YouTube kajian ustadz sunnah, mereka nyebutnya ustadz sunnah. Jangan lihat kajiannya ulama-ulama ahli bid'ah, mereka sudah mewanti-wanti saya. Lihat kajiannya ustadz sunnah. Ustadz sunnah ini berarti ya mereka ustadz salaf ini, dan mereka menyodorkan nama-nama yang menjadi rekomendasi mereka. Mas Arif, dengarkan ini ya, dengarkan link ini. Salah satu yang sering di-sharekan ke saya itu linknya Ustadz Khalid Basalamah. Kemudian Ustadz Riza Basalamah juga. Kemudian Ustadz Firanda Andirja. Itu sering, walaupun saya belum pernah ketemu beliau, Ustadz Khalid saya belum pernah ketemu, Ustadz Riza belum pernah ketemu, Ustadz Firanda Andirja pun saya belum pernah ketemu. Cuma dari Ustadz saya yang ada di Malang dan di Jogja, saya diarahkan untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya beliau. Dan yang satu hal, saya pernah mengikuti daurah. Dalam hal ini yang menggugah pemikiran saya, yang membuat saya pada waktu itu memutuskan ikut masuk ke Salafi Wahabi adalah waktu itu ada daurah, namanya Daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu itu di Masjid An-Nur Jagalan Kota Malang. Yang mengisi adalah Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas yang memberikan materi di Daurah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada waktu itu beliau menyampaikannya dengan semangat, dengan gigih bahwa kita ini memang waktu itu di forum masjid, kita ini adalah pengikut salaf, pengikut salafus soleh, dan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar kita adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Yang saya ingat dari pernyataan beliau adalah di luar kita adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah wal ahwa kalau diterjemahkan adalah pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Begitu. Jadi yang menggugah saya untuk akhirnya ikut ke Salafi adalah pernyataan beliau ini. Akhirnya semenjak saat itu sampai saya kuliah di Inggris sampai 2016 ya, 2018 saya masih tetap di Salafi. Pulang ke Indonesia, akhirnya saya tobat karena
untuk cerita tobatnya insya Allah dilanjut besoknya, episode ketiga. Ini saya ceritakan bagaimana saya masuk dan bagaimana saya berkecimpung di dalam Salafi Wahabi. Dulu waktu saya di Salafi Wahabi itu saya sangat keras. Bahkan biasa ya, celana itu saya potong. Saya pesen ke penjahit, Mas atau Pak, itu celananya dipotong ya, setengah lutut gitu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, waktu saya masih SMA kelas 2, itu kan di peraturan SMA itu kan ya wajar, namanya anak SMA berarti celananya panjang. Itu karena terlalu ekstrim, saya terlalu menelan mentah-mentah, celananya saya potong, saya taruh yang celana seragam sekolah SMA itu saya potong mohon maaf segini, selutut gitu, yang notabene melanggar aturan sekolah. Dan saya terkenal di sekolah waktu itu, terkenal di madrasah, wah ini dia aliran celana cingkrang gitu. Saya dikenal sama guru-guru saya, oh ini Arif yang seperti itu ya, sekilas seperti itu. Akhirnya terbawa sampai saya S1, S2. Dan alhamdulillah saya tobatnya ya tahun 2018. Begitu Kiai. Selebihnya cerita tobatnya besok, insya Allah. Bagaimana Kiai? Jadi orang Wahabi itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya, ustadz-ustadz saya semua mengklaim bahwa Wahabi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mereka tidak mengklaim dirinya Wahabi. Mereka pernah bilang ke saya di forum, kita bukan Wahabi, kita bukan organisasi Wahabi, kita bukan gerakan Wahabi, kita adalah Salafi. Mereka sangat bangga dengan menyebut diri mereka Salafi. Kita pengikut Salafus Soleh, pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu Kiai. Terus saya jelaskan apa sekarang ini? Baik Kiai, saya kalau boleh saya minta ke panjenengan menjelaskan, karena waktu itu bingung saya. Ada dua terminologi. Siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Wahabi ataukah Salafi? Saya ulangi, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Asy'ariyah Maturidiyah sebagai yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia, ataukah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut versi Salafi Wahabi yang pernah saya pelajari dulu, yang pernah saya anut dulu? Mohon penjelasannya Kiai. Jadi begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau diucapkan dalam suatu istilah, maka itu identik dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Ini kata para ulama. Al-Imam Al-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadah Al-Muttaqin, beliau mengatakan idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebutkan, diucapkan, maka maksudnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Wahabi. Wahabi ini oleh para ulama di dalam mazhab 4, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dikatakan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Wahabi. Mengapa begitu? Biasanya orang-orang tanya, apakah itu ada dalilnya? Biasanya tanya begitu kan ya. Dalilnya banyak sekali, bahwa Asy'ariyah Maturidiyah itu Ahlus Sunnah dan Wahabi bukan. Salah satunya misalnya di dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa umatnya Rasulullah SAW adalah golongan terbaik.
yang dikeluarkan bagi umat manusia. Yang dimaksud terbaik ini, umat Islam ini golongan terbaik, perbandingannya dengan siapa? Apakah umat Islam dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang? Orang Yahudi, Nasara, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Apakah dibandingkan itu? Bukan. Yang dimaksud umat Islam ini umat terbaik, maksudnya dibandingkan dengan umat-umat para nabi terdahulu. Kalau dibandingkan dengan orang kafir sekarang, ya nggak bisa dibandingkan, karena orang kafir itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maksud umat Islam ini umat terbaik, maksudnya umatnya Rasulullah SAW ini lebih afdal, lebih utama daripada umatnya nabi-nabi terdahulu yang masih lurus berjalan di atas ajaran tauhid. Nah, mengapa umat Islam ini umat terbaik? Di dalam ayat ini ada beberapa karakter yang disebutkan. Pertama, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa menyuruh kebaikan, memerintahkan kebaikan, dan senantiasa mencegah dari kemungkaran. Ini karakter umat Islam. Di mana-mana ada umat Islam berkumpul, umat Islam misalnya di Indonesia atau di luar negeri, hatta di Eropa, di Amerika. Saya juga pernah tinggal di Inggris. Di mana umat Islam ini berkumpul, pasti di antara mereka ada yang ngajak ngaji, ada yang ngajak belajar agama, ada yang bikin majelis taklim. Di mana ada kemungkaran, pasti ada yang protes, itu umat Islam. Ini ciri-ciri umat Islam. Nah, karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi mungkar, maka bagaimana ajaran Islam ini selalu terjaga, dijaga oleh Allah. Dijaganya bagaimana? Mayoritas umat Islam tidak akan mengikuti aliran sesat. Gak akan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar sejak dulu selalu terjadi. Karenanya di dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Artinya kalau umat Islam ini melakukan kesepakatan, kesepakatan ini dipastikan benar. Gak mungkin salah. Kalau umat Islam ini melakukan kesepakatan, pasti benar. Ini dalam ilmu usul fikih disebut dengan konsep ijma' ulama, wajib diikuti. Kalau terjadi perbedaan pendapat, kalau umat Islam gak sepakat, kalau umat Islam ini sepakat, ijma' ini pasti benar. Kalau gak sepakat, maka standar kebenarannya bagaimana? Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bisawadil a'wam. Kalau kamu lihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan as-sawadil a'wam, golongan mayoritas. Jadi mayoritas ini menjadi standar kebenaran. Mengapa menjadi standar kebenaran? Mayoritas ini dijaga oleh Allah, tidak akan tersesat. Mengapa dijaga? Umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, maka mayoritas mereka tentunya menjadi umat yang dijaga oleh Allah, tidak akan tersesat. Karenanya ketika orang-orang Wahabi, Salafi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka bilang Asy'ariyah Maturidiyah bukan. Asy'ariyah Maturidiyah juga bilang kita Ahlus Sunnah, Wahabi bukan. Maka bagaimana? Berdasarkan ayat dan hadis ini jelas sekali Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Mereka kelompok minoritas, kita ini mayoritas. Umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, karena amar ma'ruf nahi mungkar selalu berjalan, umat Islam mayoritas mereka tidak akan mengikuti aliran sesat. Ini salah satu contohnya. Sebelum lahirnya Wahabi di dunia Islam, dalam literatur sejarah Islam tidak ada istilah kuburiyun, penyembah kuburan, gak ada. Kuburi ini yang pertama kali bikin istilah ini Wahabi. Kuburiyun, penyembah kuburan, penyembah kuburan. Dan yang dimaksud kuburiyun ini oleh Wahabi adalah orang-orang yang sering ziarah kubur, kemudian bertabarruk atau bertawassul dengan para nabi atau para aulia yang ada di kuburan itu. Nah, padahal ini
tawassul, tabarruk dalam konteks ziarah kubur ini berlaku sejak masa para sahabat radhiyallahu anhum. Ziarah kubur dengan tujuan tabarruk, bertabarruk, beristighatsah, bertawassul sejak masa sahabat sudah ada. Masa ulama salaf ada, dan ini riwayat-riwayat banyak. Gak ada dari dulu istilah kuburiyun, kuburi, penyembah kuburan, gak ada. Ini Wahabi. Ini istilah baru. Nah, ketika ini muncul istilah baru, maka istilah kuburi ini merupakan istilah yang bid'ah, yang dibuat-buat oleh ajaran Wahabi. Wahabi mencoba melawan arus mayoritas, ya gak mampu, kalah. Ini karakter yang pertama. Umat Islam itu memang golongan terbaik, umat terbaik. Karena umat terbaik, maka amar ma'ruf nahi mungkar selalu dijalankan. Karena selalu dijalankan, mayoritas umat Islam ini selalu dijaga oleh Allah, konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu Asy'ariyah Maturidiyah. Kemudian karakter berikutnya di dalam ayat ini, karakter umat Islam sebagai khairu ummah, golongan terbaik. Wa tu'minuna billah, kamu senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Ini umat Islam ini selalu beriman. Ini karakter umat Islam. Dan ini beda dengan umat-umat sebelumnya. Yahudi, Nasara, kufur mereka. Laqad kafara alladzina qalu. Nasara kafir. Di dalam Al-Quran banyak ya. Yahudi kafir karena begini, Nasara kafir karena begini. Orang Islam gak ada begitu. Justru di dalam Al-Quran orang Islam dipuji, wa tu'minuna billah, kalian senantiasa beriman kepada Allah. Karena karakter umat Islam ini senantiasa beriman kepada Allah, maka bagaimana? Ya, maka bagaimana mayoritas umat Islam ini memang oleh Allah dijaga dari kesyirikan, dari kekufuran. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Sesungguhnya aku tidak khawatir pada kalian akan syirik sepeninggalku. Rasulullah gak khawatir umatnya akan syirik. Syirik gak ada. Ya ada yang syirik, tapi ya sebagian kecil. Kalau mayoritas gak akan syirik. Wa innama akhsha 'alaikumud dunya an tanafasu fiha. Yang aku khawatirkan pada kalian sebenarnya persoalan dunia. Kalian berlomba-lomba soal dunia. Artinya apa? Kalau ada konflik di antara umat Islam, itu bukan karena kesyirikan, tetapi biasanya karena persoalan dunia. Antanafasu fiha. Fataktatilu. Karena kalian berlomba-lomba dunia, kalian saling bunuh-membunuh. Fatahliku, lalu kalian binasa kama halaka man kana qablakum, seperti orang-orang sebelum kalian binasa. Ini dalam hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis lain riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi alla fa'ataniha." Aku memohon kepada Tuhanku agar umatku tidak kafir secara massal, secara mayoritas, maka Allah mengabulkan permohonan ini. Nah, ini artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam tidak akan kafir. Ini sudah ada garansi dari Rasulullah SAW. Dan ini garansi ini sesuai dengan karakteristik umat Islam sebagai khairu ummah, umat terbaik. Di antara karakternya, wa tu'minuna billah, kamu selalu beriman kepada Allah. Ini umat Islam. Karenanya ketika orang-orang Wahabi mengkafirkan mayoritas umat Islam, ini jelas gak benar ini. Mengapa? Wahabi tidak ngerti keutamaan umat Islam. Umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, maka keimanan ini menjadi karakter arus utama mayoritas umat Islam. Dijaga oleh Allah. Nah, yang mayoritas ini tentunya golongan yang layak disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang mayoritas. Mengapa? Karena ini sesuai dengan konteks khairu ummah. Umat Islam ini umat terbaik. Jadi seperti itu. Ini diantara dalil-dalil bahwa
Asy'ariyah Maturidiyah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Asy'ariyah Maturidiyah ini golongan mayoritas, dan golongan mayoritas ini yang memerankan dan mengemban khair ummah, golongan terbaik sejak masa dulu. Walaupun masa sekarang, karena sekarang ini masa-masa fitnah, ya, masa-masa fitnah, umat Islam lemah, saya rasa itu. Mungkin ada pertanyaan. Baik, Kiai. Waktu saya di Salafi, di Wahabi begitu, mereka sering kali mengatakan Asy'ari Maturidi adalah kelompok ahli bid'ah sesat. Mereka telah jatuh ke dalam kesyirikan. Mereka tidak, salah satu contohnya adalah Asy'ari Maturidi tidak berkeyakinan bahwa Allah di atas arsy. Allah tidak bersemayam di atas langit. Sementara yang selama ini saya dengar dari ustadz-ustadz Salafi Wahabi adalah barang siapa yang tidak berkeyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, maka dia kafir. Itu saya dengarkan seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya berpikir, sebegitu keraskah Salafi Wahabi ini sampai akhirnya seperti itu. Akhirnya itu yang menyebabkan saya guncang. Tahun 2018 akhirnya saya memutuskan tidak lagi mengikuti kajian Salafi Wahabi. Dan sebagai gantinya, karena sebelumnya saya mendengarkan YouTube dan ceramahnya kajiannya Ustadz Salafi Wahabi, setelah saya memutuskan untuk hengkang dari Salafi Wahabi, saya mendengarkan ustadz-ustadz atau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya beliau Kiai Idrus Romli, semoga Allah menjaga beliau dan merahmati beliau, dan guru kita Ustadz Abdul Somad. Kemudian saya sering mendengarkan Syekh Ali Jum'ah, guru dari Ustadz Abdul Somad, dan juga Buya Yahya dan lainnya. Saya ingin tanyakan dari pendapat dari Kiai, benarkah pendapat Wahabi ini yang berkeyakinan Allah itu bersemayam di atas arsy, dan mereka mengklaim barang siapa yang tidak berkeyakinan bahwa Allah tidak berada di atas arsy, maka dia kafir. Mohon penjelasannya, Kiai. Keyakinan Wahabi yang mengatakan Allah bersemayam, bertempat di atas arsy, itu jelas salah. Mengapa salah? Karena itu tidak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Lalu bagaimana dengan ayat yang sering mereka sampaikan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa pada arsy. Nah, istawa di sini, istawa di dalam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua pendekatan. Sebagian melakukan tafwid. Sebagian ulama salaf, ya, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud istawa di dalam ayat ini maksudnya istiwa mulkin wa sultan, atau ulu mulkin wa sultan. Allah itu artinya beristawa pada arsy, artinya Allah yang memiliki dan menguasai arsy. Sebagian seperti itu. Dan ini yang diambil oleh mayoritas ulama khalaf. Sebagian ulama salaf seperti Imam Ahmad bin Hanbal melakukan tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Imam Ahmad ketika ditanya tentang istawa, beliau menjawab, istawa kama akhbar la kama yakhturu fi qalbil bashar. Allah itu beristawa seperti yang dikabarkan, tidak seperti yang terlintas dalam pikiran manusia. Jadi istawa di sini tidak diartikan bersemayam di atas arsy. Mengapa? Kalau istawa ini diartikan bersemayam di atas arsy, maka ini akan berlawanan dengan ayat-ayat lain yang memberikan kesan Allah justru ada di bumi.
Contoh seperti ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita sekarang ada di Kencong, di Jember. Apa Allah ada di Jember? Kan gak begitu. Akhirnya oleh orang-orang salafi ditakwil, ulama salaf mentakwil, maksudnya ilmuhu, Allah tahu dimanapun kamu berada. Ini ditakwil. Nah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum ini ditakwil. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa juga dilakukan takwil. Karena takwil ini memang berlaku di kalangan para ulama ahli tafsir. Nah, orang-orang salafi yang tidak mau takwil istawa tetapi melakukan takwil yang lain. Jadi pilih-pilih. Kita melakukan takwil semuanya. Mengapa? Karena istawa sama dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini termasuk bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Ayat yang tidak jelas maknanya, dan kalau diartikan secara literal menimbulkan pengertian yang salah, yaitu menyebabkan asumsi kekurangan pada Allah. Karenanya ditakwil oleh para ulama. Karenanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti diterangkan di dalam sifat 20, Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Allah tidak butuh tempat dan tidak butuh pada arah. Dalam sifat mukhalafatuhu lil hawadits qiyamuhu binafsihi. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan Wahabi yang beriktikad Allah tinggal di arsy, enggak. Mengapa? Ya, kita para ulama hanya mengatakan Wahabi yang beriktikad Allah tinggal di arsy itu sesat dan menyesatkan. Mengapa? Itu yang jelas bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Jadi seperti itu. Ini keyakinan kita. Mungkin ada pertanyaan terakhir. Salafi Wahabi juga sering bilang ke saya pada waktu saya ikut kajian, itu Allah memiliki anggota badan, dan anggota badan yang dimiliki oleh Allah itu sifat bagi Allah. Dan misalnya wajah, tangan, kaki dan sebagainya. Dan itu Ustadz Wahabi sering mengatakan di kajian itu waktu saya dengar, dan kita harus mengimani bahwa Allah punya anggota badan, tangan, wajah dan sebagainya. Dan itu Ustadz bilang apa yang tertera di dalam Al-Quran harus kita imani gitu. Kita yakini, kita imani. Jadi tidak kita tafsirkan seperti golongan Asy'ari dan Maturidi. Nah, menurut Kiai bagaimana? Apakah pendapat Ustadz Wahabi ini sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bagaimana? Terkait tentang ayat-ayat yang menjelaskan Allah punya tangan, punya wajah, punya kaki. Mohon penjelasannya, Kiai. Nah, pandangan Wahabi bahwa Allah punya tangan, punya mata, punya kaki, itu bagian dari tajsim, menjasmanikan Allah. Dan itu tidak boleh, disesatkan oleh para ulama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafir. Orang yang menjasmanikan Allah itu kafir. Karenanya kalimat-kalimat yang seperti itu di dalam Al-Quran oleh para ulama salaf biasanya ditakwil. Karena kalau tidak ditakwil berbahaya. Misalnya mata. Mata itu bahasa Arabnya ain. Di dalam Al-Quran lafadz ain ya, yang disandarkan kepada Allah itu ada yang berbentuk mufrad, berbentuk tunggal. Walitusna'a ala aini. Jadi ketika Nabi Musa dibuang oleh keluarganya ke Sungai Nil, dirawat oleh Siti Asiyah ya, istrinya Raja Fir'aun. Walitusna'a ala aini. Ini dan agar kamu diperlakukan atau dirawat ala aini, pada mata saya. Ini maksudnya bukan mata artinya dalam penjagaan Allah, ditakwil. Kalau ini ain yang berbentuk mufrad, ada yang berbentuk jamak.
yang berbentuk makna banyak. Wasna'il fulka bi'ayunina, dan buatlah perahu bi'ayunina, di dalam beberapa mata kami. Cuma oleh para ulama ditakwil, maksudnya dalam bersama penjagaan kami. Mengapa ditakwil? Kalau gak ditakwil bahaya. Kan gak mungkin Nabi Musa itu dirawat di dalam mata Tuhan, karena Nabi Musa kan ada di istana Fir'aun. Nabi Nuh gak mungkin membuat perahu ada di dalam mata Tuhan, gak. Karenanya, dan ini antara bentuk tunggal dan jamak. Ini kalau ditanyakan pada Wahabi bingung. Wahabi, kamu bilang Tuhan punya mata, mata Tuhan berapa? Kalau bilang satu, karena walitusna ala ini, ya kok cuma satu matanya, alangkah jeleknya Tuhan. Kalau mereka bilang matanya banyak sekali karena ini bentuk jamak, jelek juga. Ini karenanya oleh para ulama ditakwil, ini berarti ayat mutasyabihat. Mengapa? Memberikan kesan yang jelek, yang tidak bagus, yang salah. Ini perlunya takwil di dalam masalah ini. Atau iyad juga begitu ditakwil, karena kalau tidak ditakwil menimbulkan kesan pengertian yang salah, yang fatal. Oleh para ulama ditakwil. Jadi begitu. Boleh saya bertanya lagi, satu lagi Kiai. Baik Kiai. Untuk hadis Allah yang turun ke langit dunia yang sepertiga malam terakhir itu, untuk menjawab doa-doa para hamba yang berdoa di sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Mohon penjelasannya Kiai. Apakah maksud dari Allah turun ke langit dunia ini? Kalau menurut Salafi Wahabi itu ya kita imani begitu. Kita imani dohir ayatnya. Allah turun ya berarti Allah turun. Kemudian kalau Allah naik ya Allah naik lagi begitu. Itu bagaimana penjelasan Kiai? Setelah saya mengikuti buku Kiai ini, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya mentakwilkan, tapi atas pribadi saya takut. Saya mohon penjelasan Kiai. Allah yang turun ke langit dunia itu saya pernah dengar ditakwilkan Allah memberikan rahmat, menurunkan rahmat. Apakah benar begitu Kiai? Mohon penjelasannya. Jadi yang dimaksud Allah turun pada sepertiga malam itu, satu versi maksudnya Allah memerintahkan malaikat turun ke langit pertama di dunia. Ada satu versi takwil rahmat Allah diturunkan, dan ini bisa dikompromikan, malaikat yang membawa rahmat yang turun. Jadi maksudnya seperti itu. Dan tidak diartikan Allah turun dalam arti berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu sifatnya benda, sifatnya jisim. Allah bukan jisim. Dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mau pada takwil seperti itu, pada pemahaman zahir seperti itu. Karenanya ketika ditanya tentang ayat wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, datang Tuhanmu, maksudnya datang itu artinya perintah Tuhanmu yang datang. Itu takwil dari Imam Ahmad bin Hanbal. Saya kira itu. Mungkin ini pada malam ini, diskusi pada malam ini bersama mantan Wahabi, insyaallah dilanjutkan pada besok malam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.